kapsul, Heeh. korteks, medula. Oke, ada kapsul, ada korteks, ada medula. Di korteks ada apa aja? Glomerulus. Ada apa lagi? Hmm? Kapsula Bowman. Terus tubulus masuk. Tubulus contortus proximal. Tubulus contortus distal. Ya. Biasanya ansa Henle sama tubulus collectivus itu adanya di bawah di medula. Gitu. Jadi tubulus contortus proximal dan distal itu dia letaknya deketan, gitu ya. Jadi yang dibayangin yang proximal itu di atasnya glomerulus, yang distal bakal di bawah, enggak. Jadi dia akan naik lagi ke atas. Jadi kan ansa Henle melengkung ke bawah, bisa aja ansa Henle bisa ada sebagian di korteks, bisa ada di medula, tapi umumnya di medula. Baru nanti dia naik lagi jadi tubulus contortus distal, terus turun lagi jadi tubulus collectivus ya. Jadi glomerulus, corpusculum renalis itu hanya ada di korteks, gitu ya. Di medula dia nggak ada, gitu. Jadi selama kalian melihat struktur bulat-bulat ini, itu dia adalah korteks ya. Kalau udah nggak ada lagi, nih di bawah sini kan udah nggak ada lagi, ini medulanya berarti, gitu ya. Ya sebenarnya kalau gambarnya, ilustrasinya tuh kelihatan banget sih sebenarnya, karena kan kalau medula itu ada kayak piramid ya, ada piramid ginjal itu. Nah tapi kalau di sini tuh udah langsung apa strukturnya gitu yang kelihatan. Nah kemudian ada yang ini tahu nggak ini apa? Nah ini kan korteks nih. Nah terus ada yang struktur kayak gini. Yang panjang-panjang ini. Jadi dia kayak apa nih? Panjang-panjang kayak gini. Itu adalah dia bermuaranya ke medula. Itu adalah apa? Medullary rays namanya. Jadi medullary rays ini adalah struktur yang berada di korteks, tetapi tidak ada glomerulusnya. Dia cuma ada tubulus collectivus saja yang ada di sini. Mungkin ada ansa Henle, tapi tubulus contortus dan juga glomerulusnya nggak ada di sini. Ya, di medullary rays ini dia sebenarnya strukturnya mirip medula, tapi letaknya di korteks, gitu. Jadi ini untuk tubulus collectivus dari nefron yang letaknya di atas ini, gitu. Jadi kan kejauhan banget kalau dia ke bawah kanan. Di sini tubulus collectivusnya ada di medullary rays yang ada di korteks ini. Tapi dia strukturnya mirip medula ya. Oke, nah kemudian kita ke corpusculum renalis ya. Nah ini jaringan ikat dan kapsul, kemudian di bawahnya langsung ada struktur yang ada glomerulusnya. Nah kita perbesar ya.
Oke, nah ini apa ini? Struktur apa? Kalau seluruhnya? Kalau satu ini namanya apa? Corpusculum renalis ya. Corpusculum renalis itu atau corpusculum ginjal atau renal corpuscle itu adalah kapsula Bowman plus glomerulus di dalamnya gitu ya. Jadi ini adalah kapsula Bowman. Cari yang lain deh, yang ininya lebih jelas. Jadi kalau glomerulus itu cuma struktur yang di dalamnya aja. Kalau apa namanya? Kalau sama pembungkusnya itu namanya corpusculum renalis. Oke, ini ya. Jadi yang lapisan yang paling luar itu adalah pars parietal dari kapsula Bowman. Dia terdiri dari epitel apa ini? Squamous apa? Simplex, betul. Kemudian lapisan visceralnya itu dia nempel ke glomerulus. Apa itu lapisan visceralnya? Sel podosit, betul ya, sel podosit. Nah kalau masih ingat ilustrasinya, sel podosit itu kan dia punya kaki-kaki ya. Jadi ada prosesus primer dan prosesus sekunder. Prosesus primernya itu yang besar-besar. Kemudian dari prosesus primer ini nanti dia akan nonjol lagi prosesus sekunder. Gitu. Jadi, nah prosesus sekunder ini nanti akan saling interdigitasi satu sama lain. Jadi kayak saling berjalinan gitu ya satu sama lain. Nanti celah diantaranya itu membentuk celah filtrasi, filtration slit ya. Nah itu nempel di glomerulus ini. Glomerulus itu apa sih? Anyaman pembuluh darah. Ya jadi kayak gulungan benang gitu ya. Nah benangnya itu arteriol, afren dan efren ya. Arteriol afren yang masuk, kemudian arteriol efren itu yang keluar. Gitu. Arteriol afren itu biasanya dia diameternya itu lebih lebar dari efren. Jadi sehingga alirannya itu lebih deras kan waktu dia masuk, pas keluar kan menyempit tuh dia lebih ada perbedaan diameter pembuluh darah di situ sehingga menyebabkan filtrasi itu jadi terjadi gitu ya, proses filtrasi itu terjadi karena perbedaan tekanan darah tadi. Nah, tapi kita nggak bisa membedakan di sini mana arteriol afren, mana arteriol efren ya di sini ya, karena dia udah tergabung sama sel-sel lain gitu. Nah, di antara celah di antara lapisan visceral dan parietal dari kapsula Bowman ini ada ruangan yang disebut dengan ruang urin atau ruang Bowman ya. Di sini tempat filtrat pertama terbentuk gitu. Jadi kan arteriol afren dan efren yang masuk ke glomerulus itu nanti dia akan membawa darah ya. Darahnya itu yang nantinya akan disaring, difiltrasi. Dia akan melewati tiga lapis penyaring. Apa aja? Yang pertama, endotel dari kapiler, dari arteriol ya. Terus yang kedua, basement membrannya. Kan endotel pasti nempelnya di basement membran. Nah, basement membrannya juga punya fungsi penyaring juga. Yang ketiga, filtration slit. Filtration slit yang dibentuk sama sel podosit tadi, gitu ya, kaki-kaki dari sel podosit tadi. Jadi darah itu setelah dari arteriol afren, dia akan melewati tiga lapisan penyaring tadi, gitu. Sehingga nanti keluarlah hasil saringannya itu masuk di ruang urin ini, ya. Apa aja yang disaringnya? Sel-sel darah,
sel darah merah, sel darah putih, trombosit, itu tetap di dalam pembuluh darah, nggak keluar ke ruang urin ini. Tapi air, glukosa, natrium, klorid, beberapa elektrolit, itu protein-protein yang ukurannya kecil, itu dia keluar di sini gitu. Jadi nanti kalau urinnya di sini tuh masih manis rasanya karena glukosanya masih ada gitu ya. Tapi protein-protein besar itu tertahan di dalam pembuluh darah gitu. Kalau misalnya ada pembuluh darah, kalau ada protein yang lolos sampai ke urin, begitu dicek masih ada protein, mungkin cederanya itu ada di glomerulus ini, entah di basement membrannya, entah di filtration slit atau apa. Biasanya misalnya ada antibodi yang menyerang membrana basalis dari endotel gitu, sehingga saringannya lolos gitu, proteinnya keluar ke urin. Itu. Nah selanjutnya dari sini nanti filtrat itu akan masuk kemana? Dari ruang urin dia akan masuk ke tubulus contortus proximal, ya. Yang mana sih tubulus contortus proximal? Hah? Tubulus contortus proximal itu dia ciri-cirinya dilapisi oleh epitel cuboid simplex dan disertai dilengkapi dengan brush border. Jadi biasanya tuh kelihatannya tuh lumennya tuh penuh gitu, kayak gini lah. Gitu, penuh. Tapi kalau misalnya kosong, lumennya tuh rapi, ini kemungkinan adalah tubulus distal, contortus distal. Dia berdekatan. Tapi tubulus contortus proximal itu dia lebih panjang. Karena ya tadi ya, dia harus menyerap kembali yang masih diperlukan. Seperti misalnya air, 70% itu akan diserap kembali di tubulus proximal. Dan juga glukosa. Gitu, dan natrium klorid, NaCl juga ya. Nah makanya dia panjang. Nah makanya biasanya dari penampang korteks ini hampir semuanya, mungkin 70%-nya itu adalah tubulus contortus proximal. Nah ini proximal ya. Yang distal itu ya ini gitu ya. Nah ini distal gitu ya. Itu tubulus contortus distal ya. Jadi dia kalau yang distal dia brush bordernya nggak nampak lagi gitu. Nah kemudian dari tubulus contortus proximal turun kemana dia? Ansa Henle mulai adanya di medula gitu ya. Turun dia ke medula. Ansa Henle itu dia ada komponen yang tebal dan komponen yang tipisnya gitu. Nah di medula ini semuanya tuh berupa ini ya, tubulus sebenarnya ya, kayak Ansa Henle atau tubulus collectivus ya. Nah agak sulit kita sebenarnya membedakan antara keduanya gitu ya, apakah ini Ansa Henle segmen tebal atau atau ini tubulus collectivus. Nah, tapi kalau tubulus collectivus biasanya lumennya dia lebih besar. Kalau Ansa Henle lebih kecil. Nah, kalau segmen tipis dari Ansa Henle epitelnya lebih tipis. Biasanya epitel squamous simplex ya. Nanti kalian lihat aja nih ya. Nah, ini kemungkinan adalah segmen tipis dari Ansa Henle. Ini mungkin tubulus collectivus. Nah ini adalah segmen tebalnya ya dari Ansa Henle. Seperti itu. Kemudian di sini juga banyak pembuluh darah loh. Kalian akan temukan pembuluh darah, jadi akan sulit ngebedain mana Ansa Henle segmen tipis dan pembuluh darah kapiler. Karena sama-sama pelapisnya itu squamous simplex. Cuman kalau kalian ketemu ada RBC di situ, red blood cell di dalamnya, itu adalah pembuluh darah pastinya. Ya. Kenapa ada banyak pembuluh darah di situ?
Nah ini kalau ini kan nggak ada RBC-nya gitu, ini kemungkinan Ansa Henle segmen tipis. Kenapa dia banyak pembuluh darah di situ? Di sini. Karena kan di sekitar Ansa Henle ada vasa recta, ya. Dan di sekitar tubulus itu juga ada banyak peritubular arteri gitu. Jadi samping-sampingan sama dia itu pasti pembuluh darah. Karena apa? Di sini kan terjadi penyerapan kembali kan. Zat-zat yang masih diperlukan tadi. Kemana larinya? Ya nggak mungkin ke ruang interstisial, dia pasti masuk lagi ke pembuluh darah. Makanya di dekatnya pasti ada pembuluh darah. Gitu. Nah ini ya, ini medula ya. Nanti dia akan bermuara di papilla renalis. Nah di situ ada area cribrosa. Nah ini papilla renalis, di ujung-ujungnya ini nanti dia akan filtratnya ini nanti akan masuk ke mana? Sesudah dari papilla renalis, tubulus collectivus ke calyx minor. Ya nanti ini masuk ke calyx minor ya. Nah ini, maksudnya ada celah di sini, biasanya itu adalah calyx minor. Dari mana? Dari calyx minor baru ke calyx mayor, terus ke pelvis renalis dan kemudian baru ke ureter. Nah sebenarnya urotelial atau sel epitel sistem urinarius itu apa? Transisional ya, itu dia udah dimulai dari calyx gitu ya. Tapi masih tipis sekali gitu. Nanti di pelvis juga epitelnya itu sampai ke ureter. Nah epitel di transisional ini dia sifatnya udah water resistant, dia nggak bisa menyerap air lagi karena kan memang fungsinya hanya untuk menampung, bukan lagi menyerap ya, menampung atau mengalirkan ya. Di glomerulus itu sebenarnya ada struktur lagi yang namanya macula densa ya. Dia berada di mana? Tubulus distal ya. Kalau kalian jeli itu bisa kalian ketemu, dia letaknya di dekat kutub vaskular ya dari glomerulus, dan dia biasanya itu merupakan epitel kuboid tapi lebih tinggi. Dia biasanya tuh misalnya ini tubulus distal kan, tubulus distal itu dilapisi oleh epitel kuboid simplex dan dia kan brush bordernya sedikit nggak ada gitu ya. Jadi lumennya tuh nampak, terus di satu sisi ada sel-sel yang lebih tinggi gitu. Nah sel itu yang adalah macula densa gitu. Nah itu tapi sulit ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Oke, nah di glomerulus, kita balik lagi ke glomerulus. Nih ya, di glomerulus ini itu berarti ada berapa sel? Artinya di sini ya, walaupun kita nggak mungkin bisa membedakannya ya di sini ya. Di sini ada sel endotel dari arteriol ya. Kemudian ada lagi namanya sel apa? Yang menghasilkan matriks. Yang saya bilang kemarin itu buat mempertahankan struktur glomerulus supaya si arteriolnya itu nggak melayang-layang gitu di dalam. Sel apa? Mesangial ya. Pokoknya di antara ini ada sel itu ya, yang mana nggak tahu juga gitu ya. Tapi dalamnya ada sel mesangial. Kemudian ada juga sel
podosit tadi ya, dengan pedicel-pedicel-nya atau dengan kaki-kakinya itu ya. Oke. Berikutnya kita ke vesika urinaria. Vesika urinaria ini strukturnya itu berbeda ya dari ginjal, karena dia sudah tidak terjadi lagi fungsi filtrasi lagi, dia cuma berfungsi sebagai penampung ya, juga untuk mengeluarkan urin keluar gitu. Nah yang khasnya ini pertama itu di mukosanya itu dilapisi oleh epitel ya, epitel transisional atau kita sebut sebagai urotelial, karena dia khas ya, epitelnya itu bisa berubah bentuk. Dia dilengkapi sama umbrella cell ya namanya di permukaan ini, sel-sel payung. Bentuknya tuh cembung. Jadi pada saat diperlukan, ketika misalnya kandung kemihnya itu harus volumenya lebih besar, dia bisa memipih kayak payung kan, dia bisa melebar gitu. Nah terus juga sitoplasmanya itu juga berlipat-lipat gitu. Ketika pada kondisi yang relaksasi gitu, pada saat misalnya dia harus melebar, sitoplasmanya juga kebuka gitu. Makanya disebut sebagai umbrella cell ya, yang di permukaan ini nih. Nah dia kan juga stratified juga ya, berlapis-lapis, tapi sel-sel di permukaannya ini beda sama squamous kompleks ya. Kalau ini kan dia besar-besar. Nah itu ciri dari urotelial ya, epitelnya sistem urinarius. Kemudian di bawahnya ada di lamina propria ada jaringan ikat, kolagen dan elastis lebih banyak ya di sini. Kemudian baru ada lapisan muskularis, ya otot ya. Otot apa ini namanya? Otot polos. Namanya? Otot apa? Dia punya nama. Detrusor, ya, otot detrusor. Nah, otot detrusor ini ada 3 lapis. Longitudinal di dalam, kemudian sirkuler di luar, di tengah, longitudinal lagi di luar ya. Mana yang potongnya bagus nih? Nah ini ya, ini longitudinal, terus sirkuler, terus di bawahnya longitudinal lagi ya. Nah, longitudinal lagi. Jadi ada 3 lapis. Nanti beda dengan ureter. Dia di bawahnya lagi, di bawah lapisan muskularis ada perikarpentesia yang terdiri dari jaringan ikat, biasanya juga banyak udara ya di sini. Dan biasanya juga merupakan bagian dari peritoneum juga, pembungkusnya. Satu lagi ureter. Ureter ini kecil sekali ya, agak sulit nyarinya. Nah, itu dia. Kecil banget kayak titik di sini. Jadi kalian harus matanya harus jadi jeli ngeliatnya. Dia sebenarnya lapisannya sama kayak vesika urinaria tadi, cuman dia lebih kecil aja dan berbentuk tabung ya. Epitel pelapisnya juga sama, epitel transisional dengan sifat yang sama juga, ada sel payung di bagian permukaan, kemudian lamina proprianya jaringan ikat, dan kemudian ada lapisan muskularis. Tunika muskularisnya hanya terdiri dari 2 lapis otot dan juga lebih tipis dari vesika urinaria tadi. Longitudinal di dalam dan sirkuler di luar. Nah, longitudinalnya dikit banget sih ini. Longitudinal ini sirkuler ya. Di luar dilapisi tunica adventitia ya, jaringan ikat. Oke, ada yang mau ditanyakan dari semua preparat ini? Cukup jelas ya. Oke, silakan dilihat preparatnya, nanti terakhir aja kita kuis. Dibagi dua ya.